Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke bab selanjutnya. Apa itu? Yaitu bab tentang visual, teman-teman semua. Ya, tentunya kan kalau kita mau posting carousel kan, ya kita nggak bisa posting narasi doang kayak tadi gitu. Kan narasi tersebut harus diolah lagi menjadi sebuah visual, sebuah gambar ya yang bisa kita posting ke Instagram. Nah, itulah makanya sekarang kita belajar ini visual. Ya, maksudku cara pembuatan poster lah atau gambar lah gitu ya. Nah, jadi kan masih yang tadi ya, ini narasi. Nah, maka nanti kita akan ke Gemini Gems visual yang mana udah saya buat, udah saya latih, yang mana Gemini Gems yang itu secara khusus untuk mengubah dari narasi carousel tadi menjadi sebuah gambar yang untuk siap dipublikasikan di Instagram, teman-teman semua. Nah, jadi apa, lihat-lihat. Oke, teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi kalau gems narasi tadi yang baru saja kita pelajari tadi itu menghasilkan isi setiap slide, ya 7 slide bahkan, beserta arahan visualnya juga. Nah, maka Gemini Gems yang visual ini itu tugasnya itu untuk menerjemahkan setiap arahan-arahan tadi, ya setiap narasi, arah visual itu tuh menjadi sebuah ilustrasi yang menarik, konsisten, dan sesuai dengan isi pesan yang ingin kita sampaikan, teman-teman. Nah, dan juga ya di sini di Gemini Gems yang visual ini itu tentunya udah disetting sebagai seorang art director dan desainer profesional. Jadi AI ini tuh nggak cuma ngebuat gambar yang indah, tapi juga memahami komposisi, penempatan teks, suasana, pencahayaan, warna, sampai konsistensi karakter dari slide pertama sampai slide terakhir, sampai slide ketujuh. Yang mana tujuannya itu supaya seluruh carousel ini terlihat seperti satu kesatuan, teman-teman semua. Jadi kelihatan kayak satu kesatuan gitu, bukan kumpulan gambar yang dibuat secara random aja gitu. Soalnya kan udah terarah gitu dari awal sampai akhir, teksnya, visualnya, objeknya, tone warnanya itu konsisten dari awal sampai akhir, teman-teman. Ya, dan perlu teman-teman pahami juga di sini itu saya itu membuatnya, bukan saya sih, kita itu ngebuatnya itu banyak variasi gaya visual, teman-teman semua. Jadi satu narasi itu bisa, contohnya aja kayak tadi, dari satu ide ini itu kan ada banyak ya, ada 10 framework narasi yang bisa kita pakai. Nah, ini sama dari narasi, setiap narasi yang kita buat itu bisa memiliki tampilan yang berbeda, teman-teman semua, karena kita ada 30 gaya visual yang bisa digunakan. Nah, tapi di sini saya spill beberapa aja di antaranya ya. Saya spill sekitar 10 visual yang teman-teman bisa lihat nih di sini. Tapi totalnya itu ada 30 ya. Tapi di sini spill 10 aja. Nih. Yang pertama itu anime cinematic. Nah, ini yang biasa saya pakai. Kita lihat dulu nih. Nah, jadi kan ini kan udah dibuat sama narasi tadi kan, kita copy dari sini. Ya. Nih. Carousel 4:5. Di sini ada ya, hias di tengah bawah dengan style badge yang konsisten. Terus juga ada inilah semuanya aturan-aturannya gitu. Nah, kita lihat di copywritingnya. Nah, jadi di sini nanti tulisannya itu tulisannya tuh ini. Sudah banting tulang dari pagi ke pagi, sibuk kejar closingan bisnis properti, perbaiki landing page sana sini, sampai beli e-course harga 99.000 buat naikin omset. Tapi kok rezeki rasanya masih seret dan cuma numpang lewat. Nah, ini konsep visualnya yang bisa kita lihat. Pria faceless karakter utama,
Ya, itu sedang duduk menunduk di depan laptop. Nah, kelihatan kayak lelah menopang kepala. Dan tata letaknya, karakter itu berada di sisi kanan bawah, teks dominan di area atas dan kiri, serta divisualisasikan seperti beban pikiran yang menumpuk. Elemen visualnya gimana? Yaitu kertas grafik penjualan yang menurun, secangkir kopi di meja, jam dinding menunjukkan waktu larut malam. Dan untuk suasana warnanya itu agak redup dan dingin. Ya, ini menggambarkan rasa frustasi, lelah, dan buntu. Dan di tipografinya itu teksnya itu di teks bagian rezeki rasanya masih seret itu diberi highlight tebal dan lebih besar sebagai titik pain point utamanya. Nah, mari kita lihat gimana si AI ini ngebuat uh, ya menerjemahkan dari narasi ini menjadi sebuah visual yang menarik. Dan di sini visualnya itu adalah anime cinematic. Kita lihat. Nah, sudah banting tulang dari pagi ke pagi, sibuk kejar closingan, bisnis properti, perbaiki landing page sana sini sampai beli e-course yang harganya 99.000 buat naikin omset. Ya, ini visualnya nih. Tapi kok rezeki rasanya masih seret dan cuma numpang lewat. Nah, ini visual yang dibuat ketika kita pilih visual yang bergaya anime cinematic. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya watercolor botanical. Nah, dia hasilnya kayak gini nih. Nah, ini cakep juga nih, bagus, suka juga. Nah, yang ketiga itu gaya minimalis clean. Nah, hasilnya begini, minimalis banget ya. Nah, kayak gini hasilnya. Selanjutnya paper craft. Nah, kayak kertas gitu. Jadi ini kan kayak kertas ya, kayak kertas yang dibikin. Nah, kayak gini visualnya. Nah, ini ada pixel art. Nah, jadi ini kayak pixel-pixel gitu. Dari teksnya, gambarnya pixel. Nah, pixel-pixel. Nah, ini bagus juga nih. Atau ini clay plasticine 3D. Ya, clay itu kan ini lilin. Nah, mainan clay gitu, plasticine 3D. Nah, ini cakep nih. Atau visual chalk blackboard. Nah, ini kayak inilah apa tuh namanya tuh, chalk itu kapur. Nah, di papan tulis hitam. Nah, ini apa nih, komik manga. Nah, ini komik manga kayak di manga gitu ya, hitam putih. Nah, selanjutnya doodle explainer. Nah, doodle explainer. Oke. Kita visual selanjutnya realistic wool felt. Nah, ini kayak wall gitu ya. Nah, kayak realistik juga, kayak realistik banget, dan wall. Oke. Nah, ini 10. Tentunya sebenarnya ada 30, cuman saya spill 10 aja. Ini 20 supaya gak kebanyakan. Dan ini biasa saya pakai yang ini, anime cinematic favorit. Nah, jadi teman-teman semua, ya, masing-masing tuh kan emang memiliki ciri khas tersendiri gitu. Apalagi ada 30, banyak banget variasinya. Dan ini cocok ya, tentunya beda-beda fungsinya juga ya. Ada yang cocok untuk emosional, ada yang lebih cocok untuk konten edukasi, atau ada juga yang terlihat sederhana dan elegan, atau bahkan memberikan kesan yang unik dan kreatif. Nah, jadi itu teman-teman bisa pilih mau pakai visual yang mana gitu. Nah, tentunya cara pakainya ya mudah. Kita tinggal copy aja di sini. Ya, kopinya satu-satu. Ini misal slide 1 nih. Ini slide 1. Ini slide 2. Ya, kita copy slide 2. Jadi buatnya satu-satu, satu gambar, maksudnya satu narasi, satu gambar.
slide 3 gitu terus sampai ke slide 7 gitu ya. Jadi kan mudah banget, kita tinggal pilih ini narasinya udah jadi, tinggal kita copy terus kita pindah ke Gems ya, Gems visual ya, dengan gaya yang kita inginkan gitu, mau yang mana itu bebas, terserah, tinggal kita paste aja ya teman-teman semua ya. Nah cukup salin, nah paste paste ya, langsung banyak nih. Oh ya ini tinggal ini dan tunggu mungkin sekitar 1-2 menit lah kira-kira ya satunya gitu. Nah jadi dia lagi ngebaca ini dan mau ngebuatin, dan ini ya prosesnya dilakukan untuk setiap slide secara berurutan satu-satu aja, jangan langsung gitu. Nah gitu ya teman-teman ya, cukup mudah ya karena setiap slide itu kan punya konsep visual yang rinci gitu. Kalau kita langsung slide 1, slide 2 kita copy semua jadi satu, nanti hasilnya kurang bagus ya. Ya coba aja deh sendiri nanti, intinya tidak disarankan gitu. Supaya kan bisa menjaga karakter, warna, suasana, dan gaya ilustrasi itu tetap konsisten dari awal sampai akhir. Nah oke. Nah jadi teman-teman semua, dengan adanya Gems visual ini kita jadi nggak perlu lagi ngejelasin ulang gimana gambar yang harus dibuat, dan semua arahan itu tuh mengenai posisi karakter, objek yang muncul, suasana, hingga tata letak itu kan udah disiapin sama Gems narasi. Jadi Gems visual itu kan, yang Gems visual itu tuh tinggal nerjemahin aja apa yang udah dibikinin sama Gems narasi yang sedetail ini ya, diterjemahin menjadi ilustrasi yang menarik sesuai dengan gaya yang kita mau. Nah, jadi inilah yang membuat proses pembuatan carousel menjadi jauh lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih mudah, teman-teman semua. Karena setiap Gems itu memiliki tugasnya masing-masing. Yang dari awal itu adalah Gems ide yang ngebantu buat mencari inspirasi. Terus yang kedua, itu ada Gems narasi yang menyusun isi dari carousel tersebut. Dan yang terakhir itu adalah Gems visual yang mengubah Gems narasi tadi menjadi sebuah gambar yang siap diposting di Instagram, teman-teman semua ya. Nih kalau udah jadi, kita nanti tinggal download. Tapi teman-teman semua, sebelum download ini teman-teman lihat nih, ada yang namanya watermark. Nah jadi watermark ini tuh kita bisa hilangin. Ada beberapa cara ya. Salah satu caranya teman-teman bisa ke Gemini watermark remover lah namanya. Coba kita terus ya. Gemini watermark remover. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini nanti teman-teman download di galeri ini maksudnya. Nah, ini teman-teman download, nanti kan di galeri ada nih. Terus nanti yang dari galeri tinggal masukin ke sini. Gitu. Nah, atau cara lebih simpelnya lagi, ini teman-teman ke sini, ke extension. Nah di extension ini teman-teman tinggal cari Erasio nih, Erasio Gemini Omni Watermark Remover nih. Ini kan saya sudah download nih kayak gini. Nah, nanti teman-teman tinggal download aja nih, dan pasang di Chrome, nanti muncul di sini. Nah gunanya apa? Gunanya itu teman-teman, kalau yang ini tadi teman-teman download dulu nih, teman-teman download, terus dari galeri teman-teman taruh ke sini. Jadi kan ada 2 file ya. Tapi kalau pakai Erasio, teman-teman dari awal download itu udah nggak ada watermarknya. Jadi teman-teman cuma ada 1 file doang di galeri, yaitu pas download udah kehapus itunya tuh watermarknya. Jadi nggak perlu ke website apapun lagi gitu, karena pas di download pun udah hilang watermarknya. Oke gitu teman-teman semua
Ya mungkin itu dia yang bisa saya sampaikan.